Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya ya, terutama bagi teman-teman yang sedang merasa galau, batinnya itu selalu gelisah, tidak tenang, nggak jelas ya. Jadi ketika menjalani kehidupan itu kok hati itu kayaknya gelisah terus gitu kan, nggak tenang. Ini beberapa dari kita, terutama mungkin teman-teman yang menonton video ini sedang mencari tahu ya, mencari solusi bagaimana supaya kita semuanya bisa hidup dengan tenang, batin yang tenang, tidak gelisah dan kita itu selalu diliputi oleh kebahagiaan. Karena sebagaimana yang kita inginkan semuanya, kebahagiaan di dunia ini adalah hal yang paling kita inginkan. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada ya, kenapa sih terkadang hati kita itu tidak tenang ya, gelisah gitu. Ya sebetulnya gini ya teman-teman, kita semuanya sebagai manusia biasa, ya kita ini kan manusia ya. Manusia itu memiliki apa teman-teman? Memiliki hati ya. Memiliki hati, memiliki jiwa, yang mana ini meliputi perasaan ya. Meliputi perasaan, dan perasaan juga bisa dipengaruhi oleh pikiran. Dan dipengaruhi juga oleh bagaimana pola pikir kita, seperti itu. Seperti memandang segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Itu berpengaruh kepada perasaan kita. Oke, beberapa contoh ya hal yang membuat hati kita ini gelisah itu sebetulnya banyak ya. Bahkan beberapa kasus itu, ada beberapa kasus bahkan mungkin banyak itu sampai saking gelisahnya stres gitu ya, dan naudzubillah ya sampai mengakhiri hidupnya seperti itu ya. Padahal sesuatu yang sangat sangat disayangkan gitu kan, ketika seseorang karena hidupnya tidak tenang kemudian mengakhiri hidupnya seperti itu. Padahal ketika kita memang memiliki suatu permasalahan dalam hidup itu, sebetulnya ya yang kita butuhkan sebetulnya adalah berhenti sejenak, beristirahat sejenak. Kita membutuhkan waktu untuk kembali menata hati, menata pikiran untuk perjuangan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang sedang menyaksikan video ini ya, ini terima kasih udah menontonnya sejauh ini. Silahkan di like, subscribe ya, kita pokoknya berbincang-bincang ya, kita sharing gitu. Ada mungkin beberapa dari teman-teman itu ya, saya ngambil beberapa contoh aja ya. Mungkin karir ya, khawatir akan karir kedepannya seperti apa, khawatir juga jadi besok makan apa, anak istri makan apa gitu kan, ataupun yang misalkan belum punya pasangan ini ya, gimana gitu kan, apa ini bakal lajang sampai kapan, apakah takutnya mungkin sampai tua lajang terus gitu kan. Atau mungkin bagi teman-teman yang pernah mengalami kegagalan, sering kecewa ya. Kecewanya itu mungkin karena gagal menggapai sesuatu, kemudian gagal ya, ataupun urusan asmara, bisa juga pacaran sampai bertahun-tahun ya, 7 tahun, 8 tahun, ternyata pasangan Anda itu lebih
memilih menikah dengan orang lain yang mana pertemuannya padahal singkat gitu ya, seperti itu. Eh dan lain sebagainya ya, urusan rumah tangga lah gitu kan, dikhianati pasangan gitu kan, ditinggal gitu, seperti itu. eh jadi begini ya teman-teman, segala sesuatu yang menyedihkan yang terjadi pada kehidupan kita, pertama memang itu terjadi, bisa jadi karena memang tindakan kita ya. Mungkin kitanya terlalu ceroboh, kitanya kurang sabar gitu kan, kitanya mungkin kurang matang dalam perencanaan, itu bisa. Atau bisa juga itu memang sudah jalan hidup kita ya. Dan teman-teman, yang perlu kita lakukan sebagai umat manusia terutama ya, ada hal sebetulnya yang harus ada dalam pikiran kita ya. Kita itu hidup di dunia, kita memiliki jalannya masing-masing, seperti itu ya. Dan tentunya kita ketika mengambil suatu tindakan, supaya kita ini tenang dan tidak gelisah, tidak panik ya, ya kita harus bisa menerima segala apapun yang telah terjadi ya. Terutama mungkin kalau teman-teman itu sudah, teman-teman misalnya memiliki suatu impian ya, suatu impian, ntar ini udah suatu impian ya, teman-teman sudah melakukan perencanaan yang matang gitu kan, pengawasan yang baik, controlling yang baik, hanya kemudian semua itu gagal ya. Ya sebetulnya yang namanya gagal, ya gagal itu sebetulnya membuat kita kecewa ya, tapi yakinlah bahwa yang namanya dunia itu terus, kehidupan ya, kehidupan itu berputar ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, seperti itu. Kita tidak seharusnya selamanya kita ini sedih ya, karena contoh tadi dalam meraih impian itu kita kecewa ya karena gagal, ya kita, tugas kita apa ya, belajar lagi gitu, apa yang salah gitu kan. Ya ketika kita sedih, kita bolehlah berhenti sejenak gitu kan, ya seminggu gitu kan, berhenti dulu, kita butuh waktu untuk sendiri ya, kita melakukan berbagai macam hal yang menyenangkan supaya enggak stres ya, menata hati ya, menata pikiran, menata hati. Kita lakukan berbagai macam hal yang sekiranya bisa menyenangkan kita ya, entah apapun ya, yang menyenangkan itu banyak ya. Ya tergantung hobi masing-masing lah ya itu. Oke, setelah hati kita ini pulih gitu kan, maka kita bisa merencanakan kembali, kita mengevaluasi kenapa kita gagal gitu kan. Ya maksud saya di sini impian itu ya secara luas ya, bisa impian ya karir gitu kan, bisa juga impian kita menginginkan pasangan yang seperti apa gitu kan, bisa juga keinginan nanti kedepannya kita menginginkan untuk kepentingan pribadi kita seperti apa gitu. Asalkan hal-hal tersebut itu masih masuk akal, realistis. Terkadang gini loh, kita yang membuat kita gelisah itu kita terlalu muluk-muluk ya. Itu yang membuat, salah satu hal yang membuat kita itu stres ya. Kita memiliki suatu impian yang memang terlalu tinggi ya. Misalkan saya target hidup saya misalnya usia berapa pengen punya uang 10.000 triliun ya. Itu aduh, ya bukannya saya ingin membuat Anda putus asa ya gitu, cuman saya itu ingin membuat Anda itu hidup bahagia ya, batinnya tenang, seperti itu ya. Yang hari ini kaya aja punya banyak ratusan triliun itu aja, kebanyakan itu memang yang privilege gitu kan,
seperti itu. Karena sebetulnya apa sih yang membuat kita itu bahagia ya? Eh ini sebetulnya masalah mindset tiap orang saja, pola pikir ya. Ada yang eh, menempatkan kebahagiaan nomor satu tuh ada pada harta ya. Jadi yang penting ketika harta banyak, maka itu bisa membuat dia bahagia gitu kan. Harta ya, bukan kesehatan ya. Mau dia sakit, mau dia gimana. Padahal kalau misalkan kaya tapi ya mohon maaf mungkin kesehatannya kurang, misalkan sering terkena ya penyakit gitu kan, ya itu kan menurut saya sih kesehatan itu adalah faktor kebahagiaan pertama ya, seperti itu. Kesehatan, kita masih bisa bernafas gitu kan dengan lega, kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa ngobrol dengan teman. Ya kalau sakit kan mungkin kita di kasur aja. Kita semuanya memiliki masanya masing-masing ya. Tapi ketika memang kita masih segar gitu ya, maka saya menganjurkan kepada teman-teman perhatikan lagi kesehatan kita. Karena ketika kesehatan kita sudah diambil oleh Tuhan ya, udah kita cuma di kasur, tidak ada lagi kehidupan kita. Bahkan mungkin ya mohon maaf, kita malah menjadi merepotkan keluarga karena kita harus diurus gitu kan. Kalau kita sehat, kita bisa membantu orang lain gitu kan. Masalah uang ya, masalah uang itu gimana ya? Ini sebetulnya tergantung seberapa logis. Kalau misalkan seperti yang kata saya tadi, kayaknya eh ya silahkan dipikir sendirilah ya seperti itu. Oke, kesehatan nomor pertama, yang berikutnya nomor 2 dan nomor 3-nya silahkan itu eh, teman-teman yang menentukan ya. Oke, kemudian ada hal yang tidak kalah penting ya, yaitu kita harus bisa menerima apapun yang terjadi pada kehidupan kita ya. Kita gagal gitu kan, gagal, maka ya itu penderitaan, kesedihan, ya itulah kehidupan gitu loh. Apalagi bagi teman-teman yang memang memiliki ambisi besar dalam kehidupannya, itu ketika kita sudah berani mengambil langkah, maka resikonya harus kita ambil juga ya. Seperti itu kegagalan ya. Cuman kan ketika gagal, apakah kita akan terus bersedih terus? Kan tidak. Kita ini memiliki waktu untuk rehat sejenak. Ya hidup itu dinikmati gitu. Ada kalanya kita berjuang, ada kalanya kita rehat sejenak. Setelah kita stabil, kita berjuang lagi. Setelah itu rehat lagi. Dan selanjutnya seperti itu terus ya. Kecuali bagi teman-teman yang memang masih punya penyakit malas ya, seperti itu. Oke, impian, terlalu banyak kecewa, ada asmara, ada musibah ya. Jadi sebetulnya hati itu berbolak-balik ya, kadang sedih, kadang bahagia gitu. Dan saya yakin kita semuanya jangan sampai ketika kita memang gelisah, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti melukai diri sendiri ya. Karena apa ya, kita itu cuma butuh waktu untuk rehat hati ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri ya, ya sudah gitu. Habis perkara hidup kita itu. Atau mungkin ada teman-teman itu yang pernah dilecehkan ya. Ini sangat betul-betul mempengaruhi psikis ya. Solusinya ketika dilecehkan ya laporkan ya. Mau ketika itu memang sudah terjadi ya mau gimana lagi gitu. Teman-teman harus melapor. Jangan sampai misalkan orang yang melecehkannya itu satu rumah dengan Anda itu ya Anda harus melapor, gak usah takut. Ada pemerintah yang akan menyelamatkan Anda, menyelamatkan kehidupan Anda ya, sudah ada Kementerian Sosial gitu. Dan masalah takut nanti disebut bekas atau gimana ya, gimana ya, jadi memang dilema ya, hanya ada dua pilihan antara
Itu kalau enggak Anda akan menjadi korban terus-menerus dan apa ya? Ya maksudnya gimana kalau Anda itu terjadi seperti itu, korban terus-menerus, tersangkanya kan satu rumah gitu ya, tidak ada cara lain selain melaporkan seperti itu. Ya perjalanan kehidupan kita itu berbeda-beda ya. Kalau dalam ajaran agama Islam, semakin kita banyak penderitaannya, kesengsaraannya semakin banyak, dan kita imbangi dengan kesabaran kita yang besar pula, maka di akhirat kita akan mendapatkan surga yang lebih berkualitas, lebih tinggi ya, paling tinggi seperti itu. Itu kalau misalnya dalam agama Islam ya. Karena itu sebagai kabar baik bagi umat-umat muslim ya, saya juga muslim ya, yang memang kehidupannya itu sengsara, misalkan terlahir dalam keadaan cacat atau perjalanan kehidupannya betul-betul bergejolak ya, kan orang itu beda-beda, terlahir dalam keadaan beda-beda ya, seperti itu. Kemudian ada pembulian ya, memiliki dendam gitu ya, intinya sih setelah penderitaan itu kita butuh rehat ya. Setelah rehat kita perlu menggunakan akal kita untuk bagaimana memecahkan solusi dari permasalahan kita ya. Jangan sampai ada masalah tapi kita ya udahlah kayak gini aja gitu kan, nggak bisa ya. Teman-teman diberikan anugerah oleh Tuhan berupa akal untuk berpikir, untuk memecahkan masalah. Teruslah kita berpikir bagaimana supaya hidup kita desain sebahagia mungkin, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya, saya ambil satu kesimpulan di akhir video ini ya, yang membuat kita itu masih gelisah adalah kita masih belum bisa menerima apa yang terjadi pada kehidupan kita ya. Kita terlalu larut dalam kesedihan. Seperti itu, silahkan rehat sejenak, bukan menyerah ya. Rehat sejenak, menata pikiran dan menata hati. Setelah itu gunakan akal kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita. Silahkan berjuang kembali. Jika Anda memang perlu mengubah jalan hidup Anda, silahkan dengan berbagai pertimbangan dan risikonya. Dan yang jelas saya berharap kita semuanya bahagia dengan jalan kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.